Aslih TV. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat asli, hafizakumullah jami'an. Semoga yang senantiasa dalam penjagaan Allah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas semua kemudahan yang Allah berikan, atas semua nikmat, atas semua taufik yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menjadi hambanya yang hari demi hari terus melakukan ketaatan demi ketaatan. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan kita, juga salawat kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan umat yang istiqamah meniti jalan-jalan sunnah beliau. Baik sahabat asli, alhamdulillah kita kembali dan masih dalam pembahasan kitab Asrar As-Salah wa Muhimmatuha karya Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas atau masih dalam bab besar, yaitu Fadilat Al-Khusyu', keutamaan khusyuk. InsyaAllah kita lanjutkan bacaannya. Bismillah. Kita baca di kitabnya ya. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa yurwa anna al-Hasan nadhara ila rajulin ya'bathu bil hasa. Diriwayatkan bahwa Al-Hasan melihat kepada seorang pemuda yang memainkan batu kerikil. Ya'bathu bil hasa artinya tangannya nggak bisa diem sambil memainkan kerikil. Wa yaqulu Allahumma zawijnil hural 'ain. Sambil memainkan kerikil itu orang tadi berdoa kepada Allah, ya Allah, nikahkanlah aku dengan bidadari. Faqala bi'sal khatibu ant. Kata Hasan kepada orang tadi, seburuk-buruknya orang yang melamar itu kamu. Kata Hasan, bi'sal khatibu ant takhtubul hural 'ain wa anta ta'bathu bil hasa. Bagaimana kamu melamar, bercita-cita ingin melamar dan menikahi bidadari, sedangkan tanganmu hanya bermain-main dengan kerikil-kerikil itu. Wallahu ta'ala alam bagaimana kondisinya, tapi intinya yang menjadi poin di sini adalah kenapa kamu bercita-cita sangat tinggi sedangkan kamu tidak khusyuk gitu, kira-kira ya. Kira-kira itu. Baik. Wa qila li Khalaf ibn Ayyub alla yu'dhika adh-dhubab fi salatika fatatruduha. Pernah ditanya kepada Khalaf bin Ayyub, apakah seekor lalat itu tidak mengganggumu saat sholat itu? Kemudian harusnya kamu usir supaya enggak mengganggu gitu ya. Qala la a'udu nafsi syai'an atau la u'awwidu nafsi syai'an yufsidu alayya salati. Aku tidak membiasakan diriku untuk melakukan satu hal yang bisa merusak salatku. Masya Allah. Qila lahu wa kaifa tasbiru ala dhalik. Terus ditanya lagi, kenapa kamu bisa sesabar itu padahal ada lalat gitu ya, kira-kira. Qala, beliau menjawab, balaghani annal fussaq yasbiruna tahta aswati sultan liyuqal fulanun sabur. Aku pernah mendengar atau sampai kepadaku berita tentang
orang-orang fasik itu jika di hadapan para penguasa kemudian dia dicambuki, mereka bisa sabar supaya nanti dikenal bahwa dia seorang yang penyabar padahal dicambuk gitu ya. Kemudian tidak cukup sabar, wa yaftakhiruna bidzalik, terus dia bangga dengan itu. Fa ana qa'imun baina yadi rabbi afa ataharraqu lidzubabah. Masyaallah. Kata Ayub, kata Khalaf bin Ayub, kalau orang yang fasik itu aja dia bersalah, jelas bersalah. Kemudian dia dihadapkan oleh atau dibawa ke hadapan raja atau penguasa, kemudian dicambuk. Dia bisa tahan, dia bisa sabar supaya nanti orang mengenal dia, Masya Allah sabar banget nih orang. Padahal dia pertama dia orang fasik, kemudian dia bersalah, terus dia berada di hadapan raja dunia gitu ya. Adapun saya, kata Khalaf bin Ayub, saya ini berdiri di hadapan Allah, di hadapan Tuhan saya, Allah. Afa ataharraqu lidzubabah, masa iya saya bergerak cuma gara-gara lalat. Masya Allah gitu. Ini saking khusyuknya teman-teman. Baik, wa yurwa an Muslim bin Yasar annahu kana idza arada as-salah qala li ahlihi tahaddatsu antum fa inni lastu asma'ukum. Diriwayatkan tentang Muslim Ibn Yasar annahu kana idza arada as-salah qala li ahlihi. Jadi diriwayatkan kepada Muslim gitu ya. Ketika itu diriwayatkan dari Muslim bin Yasar annahu kana idza arada as-salah qala li ahlihi tahaddatsu antum fa inni lastu asma'ukum. Kalau aku mau sholat, aku bilang ke keluargaku, silakan ngobrol. Dan ketahuilah, aku tidak akan pernah mendengar apapun yang kalian obrolin. Saking khusyuknya maksudnya gitu. Masya Allah. Kemudian wa yurwa anhu, juga diriwayatkan tentang beliau, annahu kana yusalli yawman fi jami'il Basrah al-Busrah. Fasaqatat nahiyatun minal masjid fajtama'an an-nasu lidzalik falam yash'ur bihi hatta sarafa minas shalah. Bahkan dikisahkan tentang beliau juga bahwa beliau suatu kali sholat di masjid di Basrah, di kota Basrah, di salah satu masjid di sana. Kemudian sebagian dari masjid itu runtuh, jatuh gitu, wah gitu kan. Udah pasti kalau ada runtuh itu kan orang berpaling ke situ, gitu loh. Itu saking khusyuknya beliau nggak menoleh sedikit pun. Bahkan beliau nggak nyadar kalau sebagian dari bagian masjid itu runtuh itu. Sampai setelah sholat baru dilihat ada apa itu orang rame-rame. Saking khusyuknya, Masya Allah, Masya Allah. Wa kana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu idza hadara waqtu as-salah yatazalzal wa yatluna wajha faqila lahu ma laka ya amirul mu'minin fayaqul jaa waqtu amanah aradaha Allahu 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamaltuhu. Diriwayatkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib dulu radhiyallahu anhu kalau masuk waktu sholat ya itu badannya gemetar, yatazalzal, dan warna mukanya berubah, maksudnya takut gitu. Faqila lahu, terus ditanya, kenapa wahai Amirul Mukminin? Malaka ya Amirul Mukminin? Kenapa? Apa yang terjadi denganmu ketika masuk waktu sholat? Kenapa wajahmu berubah? Badanmu gemetar, wahai Amirul? Apa yang terjadi? Fayaqul jaa waktu amanah aradaha Allahu 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan aw wa hamalatha. Telah datang waktu untuk menunaikan amanah, di mana amanah ini sangat berat yang dulu Allah pernah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi, Allah tawarkan kepada gunung-gunung, fa abayna ay yahmilnaha.
mereka enggan untuk membawa amanah yang berat ini. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Baik, wa yurwa an Ali bin al-Hasan annahu kana idza tawadda isfarra al-lawn. Diriwayatkan bahwa Ali bin Hasan biasanya kalau beliau berwudu isfarra launuh, warna mukanya memucat atau berubah. Fayaqulu lahu ahluhu, keluarganya bertanya kepadanya, ma hadzal ladzi ya'tarika 'indal wudu, apa yang menyebabkanmu seperti ini ketika wudu? Fayaqul, ia menjawab, atadruna baina yaday man uridu an aqum, tahukah kau aku ni solat sedang menghadap siapa? Tahukah kamu kenapa wajahku berubah? Karena tahukah kalian aku ini akan menghadap siapa gitu kira-kira. Maksudnya ya menghadap Allah Azza wa Jalla. Gemetaran, takut gitu ya. Wa yurwa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, qala Daud ya alaihissalam fi munajatihi, Daud alaihissalam berdoa dalam munajatnya, ilahi man yaskunu baitak wa mimman tataqabbal salah, duhai Tuhanku, siapa yang menempati rumahmu dan siapa dari kita yang terima salatnya. Fa'auhallahu ilaih, dan Allah mewahyukan kepada Daud alaihissalam, ya Daud, innama yaskunu baiti wa aqbal as-salata min man tawadha'a li'azamati. Wahai Daud, sesungguhnya yang akan menempati rumahku dan yang aku terima salatnya adalah mereka yang punya sifat tawadu dengan kebesaranku. Wa qata'a naharahu bidzikri, kemudian menghabiskan waktu siangnya untuk mengingatku, memperbanyak zikir. Wa kaffa nafsahu 'ani syahawati min ajli, mereka yang menahan dirinya dari syahwat hanya karena Allah Azza wa Jalla, karenaku. Yut'imul ja'i, mereka yang memberi makan yang kelaparan. Wa yu'wil gharib, dia yang menampung orang asing. Wa yarhamul musab, ia yang berkasih sayang kepada yang terkena musibah. Fadzalika alladhi yudhi'u nurahu fis samawati kasyams in da'ani labbaituhu wa in sa'alani a'taituhu aj'al lahu fil jahli hilman wa fil ghaflati dhikran wa fil dhulmati nuran wa innama mithluhu fil nasi kal firdausi fi a'la jinan la taybasu anharuha wa la tadaghair thamaruha. Masya-Allah. Ini orang-orang yang, kata Daud alaihissalam bertanya kepada Allah, ya Allah, siapa yang akan meninggalkan rumahmu, kemudian siapa yang akan diterima salatnya di antara kita ya Allah. Kemudian diwahyukan kepada Daud bahwa berapa jenis atau sifat. Pertama, barang siapa yang bertawadu karena kebesaranku, siapa yang menghabiskan siangnya untuk berzikir kepadaku, yang menahan diri dari syahwat karena takut kepadaku, yut'imul ja'i, yang memberikan makan si lapar, yang memberikan ketenangan kepada yang asing, kemudian yang mengasihi kepada yang terkena musibah. Fadzalika alladzi yudhi'u nurahu fis samawati kasyams, orang tersebut cahayanya seperti matahari. Apabila ia berdoa, aku akan menjawab, kata Allah. Apabila ia meminta kepadaku, aku akan beri. Aj'allahu fil jahli hilman wa fil ghaflati dzikran wa fil dhulmati nuran. Kalaupun dia dalam keadaan bodoh, maka itu adalah aku gantikan dengan kelembutan. Dalam kelalaiannya aku ganti dengan kepekaan dan zikir. Dalam kegelapannya aku ganti dengan cahaya. Permisalan orang tersebut seperti permisalan surga Firdaus yang terletak di paling tingginya derajat surga, yang tidak mengering sungai-sungainya dan tidak berubah buah-buahannya. Masya Allah. Wa yurwa an Hatim al-Asam radhiyallahu anhu annahu su'ila an salatihi faqal idza hanatis salah
asbaghtul wudu wa ataitul mawdi' alladhi uridu shalah. Ditanyakan kepada Hatim Al-Assam radhiyallahu anhu, annahu su'ila an salatihi, ditanyakan bagaimana keadaan salatmu itu. Ia menjawab, idza hanatis shalah asbaghtul wudu, apabila masuk waktu salat aku berwudu dengan sangat sempurna. Wa ataitul mawdi' alladhi uridu shalah, aku mendatangi tempat di mana aku ingin melaksanakan salat di dalamnya. Ini teman-teman, mohon maaf di sebagian teks di kitab ini kurang terbaca jelas. Mungkin nanti ke depan akan saya carikan karena ada beberapa yang hilang di sini, tidak terlihat gitu ya. Ada beberapa hal ya, di sini yang saya tidak bisa terbaca di sini ya. Ini ada sekian poin yang terlewat, yang itu sangat mungkin tidak bisa jadi pembahasan, atau maksud saya karena ketidakadaan teks ini menyebabkan kalimat-kalimatnya kurang jelas gitu ya, kira-kira. Dan itu saya minta maaf. Nanti insya Allah kita carikan untuk sebagai teks yang hilang. Tapi intinya teman-teman, ini kondisi orang-orang yang khusyuknya Masya Allah ya. Ketika ia sholat, ada yang tadi tidak dengar sama sekali pembicaraan, ada yang tadi dia tidak terganggu dengan walau hanya sekedar, bahkan hanya sekedar lalat kok bisa ganggu sholat saya, itu terlalu remeh karena saya sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jal, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha agung, sehingga sikap saya, posisi saya pun harus posisi sempurna, tidak bisa sembarangan. Maka kalau seperti ini, jangan tanya bagaimana kondisi zahirnya, kondisi batinnya aja para orang-orang soleh itu sangat dijaga dan sangat terjaga. Bagaimana lagi dengan kondisi zahirnya? Pasti mereka memakai pakaian yang paling bagus untuk membantu kekhusyuan sholat. Di antaranya memakai parfum wangian untuk membantu sholatnya juga. Baik. Kira-kira itu teman-teman, insyaallah kita lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Masih dalam kajian lanjutan Asrarus Shalah, kitab Asrarus Shalah wa Muhimmatuha, karya Hujjatul Islam Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, yang mohon maaf di sebagian teks ini agak hilang. Nanti semoga bisa saya carikan yang utuhnya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan di bab atau pembahasan yang lain. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzam. Mohon maaf atas semua kekurangan dan mohon koreksi atas sebuah kesalahan atau atas semua kesalahan. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.